Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbawa arus deras Sungai Serepetan Bogor, 1 pemuda masih dalam pencarian. Seorang petani di Cianjur diringkus karena menjual traktor bantuan pemerintah senilai ratusan juta rupiah. Antisipasi keamanan bagi para siswa, 32 sekolah di Kota Bandung melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring mulai Senin pagi. Kericuhan saat ratusan orang menyerang Mako Polresta Cirebon Sabtu lalu berdampak pada terhentinya kegiatan ekonomi di sekitar wilayah tersebut. Para pedagang berharap unjuk rasa bisa dilakukan secara damai sehingga konsumen mereka tidak takut untuk datang. Aksi warga yang merusak dan membakar kantor DPRD Kabupaten Cirebon serta menyerang Mapolresta Cirebon sempat membuat suasana mencekam. Apalagi saat terjadi bentrok dengan aparat keamanan yang memukul mundur massa dengan gas air mata. Terjadi di pusat perekonomian di Kecamatan Sumber, seluruh toko dan warung yang berada di wilayah itu pun memilih tutup karena khawatir tempat usahanya dirusak atau dijarah. Seperti Nur, pengelola warteg yang berada tak jauh dari Mapolresta Cirebon. Tak hanya memilih menutup warung, ia juga sudah siap dengan olesan odol di wajah mengantisipasi lontaran gas air mata dari aparat. Penghasilan hari itu pun jauh berkurang. Ia berharap tidak ada lagi perusakan atau pembakaran agar roda perekonomian kembali bisa berjalan. Rasanya Mbak? Kena dampaknya, jadi sepi, yang itu masih banyak. Oh masih banyak? Iya. Biasanya rame ya kalau siang ini? Ramai jam makan rame. Karena adanya demo ya gini. Oh ini terpaksa tutup ya? Iya. Dampaknya jadi kayak gini. Tadi tutup jam berapa ini berarti? Dari pas datang. Pas datang itu? Jam 11-an itu? Harapannya gimana sih Mbak? Ya, Sebagai pedagang? cepat selesai, biar membaik lagi perekonomian, biar jalan kayak gini terus, jadi nyeri. Oh, jadi ngeri sendiri, takut sendiri ya? Akibat aksi massa Sabtu lalu, gedung DPRD Kabupaten Cirebon hangus terbakar. Tak hanya itu, massa juga sempat menyerang kantor Polsek Sumbersari dan Mapolresta Cirebon. Kericuhan baru mereda setelah massa ditemui oleh Kapolresta Cirebon dan berjanji menyampaikan tuntutan massa untuk menuntaskan kasus tewasnya ojol di Jakarta secara transparan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Antisipasi keamanan bagi para siswa, sejumlah sekolah di Kota Bandung melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring pada Senin pagi. Hal ini dilakukan mengingat aksi unjuk rasa masih akan terjadi. Gedung sekolah SMA Negeri 1 Bandung yang lokasinya masuk dalam zona merah berjarak tidak terlalu jauh dari Gedung Sate dan DPRD Jabar, sehingga membuat lingkungan sekolah ini kerap dilewati oleh massa aksi. Sejak Senin pagi, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring sehingga suasana sekolah sepi dari aktivitas baik itu guru maupun siswa. Kegiatan belajar secara daring dilakukan mengantisipasi terjadinya kericuhan di sekitar lingkungan sekolah. Sehingga demi keselamatan siswa dan guru, kegiatan belajar tetap dilakukan secara daring. Untuk sementara kegiatan secara daring di SMA Negeri 1 Bandung dilakukan hingga tanggal 4 September. Tidak diliburkan, tetapi anak-anak belajar secara daring. Kebetulan kita juga sudah memiliki LMS khusus, yaitu ilmu, UKBM ilmu. Jadi anak-anak di rumah, tapi guru-gurunya tetap harus mengajar secara online. Guru-gurunya memang tidak hadir semua ke sini, tetapi dibagi dua, ada yang di rumah, ada yang di sini, karena memang guru-gurunya juga tempat tinggalnya ada yang di daerah rawan juga. Karena menurut laporan di media sangat masif bahwa hari ini akan ada demo tambahan ya. Kebetulan sekolah kita juga berada di zona merah karena berada di dekat titik pusat demonstrasi. Pemerintah Kota Bandung sebelumnya juga telah memberikan imbauan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, mengingat aksi unjuk rasa akan kembali digelar di Kota Bandung.
Sekolah anak diberi kebebasan untuk melakukan PJJ atau tidak, tetapi ada 32 sekolah yang wajib PJJ. Selebihnya dibebaskan untuk menentukan PJJ atau tidak. Sedangkan untuk pengamanan sekolah, baik Polsek maupun Koramil akan melakukan patroli. Kami sudah mengeluarkan edaran ke semua sekolah agar memastikan bahwa anak-anak yang PJJ tidak keluar rumah. Kita masih antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya unjuk rasa yang besar yang akan dilakukan oleh berbagai macam elemen. Wilayah-wilayah yang menjadi pusat konsentrasi tampaknya masih di sekitaran Gedung Sate dan Gedung DPRD Provinsi. Tapi pada dasarnya semua wilayah Kota Bandung kami jaga agar tetap menjadi wilayah yang kondusif. Sebelumnya aksi unjuk rasa di Kota Bandung berakhir ricuh, tidak sedikit bangunan dan fasilitas umum yang mengalami rusak berat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Himbauan kepada masyarakat agar menjauhkan diri dari tindakan perusakan disampaikan pemuka umat Katolik. Masyarakat diminta untuk sementara tidak beraktivitas di luar rumah jika memang tidak perlu, agar tidak terjebak atau terprovokasi melakukan perusakan, serta ikut menjaga sesama warga dan wilayahnya masing-masing. Terkait dengan terjadinya berbagai macam aksi demo di beberapa tempat, kami dari paroki, pengurus DPP, DKP paroki sudah mencoba menyikapi dan mengajak umat. Yang kami ajakkan adalah mari kita doakan, kita berdoa supaya keadaan masyarakat kita semakin kondusif. Dan ajakan berikutnya adalah mari kita tidak perlu pergi kemana-mana kalau tidak sungguh mendesak. Kita mengadakan aktivitas rutin di rumah. Dan kegiatan gereja tetap berlangsung seperti bagaimana mestinya. Dan bila mana ada info khusus, kami pasti akan segera memberitahukan kepada para umat. Demikian dari ekasi kita pagi ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, mencermati kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan beberapa hari terakhir ini, kita diajak untuk memahaminya sebagai tanda-tanda zaman. Dalam keadaan seperti ini, saya menghimbau agar umat, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita menjaga Jakarta, kita saling menjaga, kita menjaga Indonesia. Semoga Tuhan yang telah mengantarkan bangsa kita kepada kemerdekaan selalu menjaga, melindungi, dan melimpahkan berkat